warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syira Aulia Akasha dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 2301015037 semester 5 kelas 5A. Pernah nggak sih ya teman yang lagi stres, keluarga yang lagi ada masalah, atau anak-anak yang lagi kesulitan belajar? Terus kamu pengen banget nih bisa bantu, tapi bingung gimana caranya? Hamka hadir buat kamu-kamu yang punya passion itu. Kami percaya untuk jawab tantangan zaman yang makin kompleks, kita butuh banget nih konselor-konselor yang ngerti banget dengan realita di lapangan. Di BKU Hamka, kamu akan diajarin caranya mendengarkan yang benar, membimbing dengan tepat, dan jadi problem solver yang empati. Ilmu yang kamu dapat itu aplikatif, langsung bisa kamu coba dan rasakan manfaatnya. Jadi daripada cuma ngebayangin doang nih, ingin bantu orang, mending kita langsung wujudin bareng-bareng di BKU Hamka. Let's make a real difference. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih tentang suatu hal yang udah pernah sering banget nih kita lakuin tanpa sadar. Apa itu ya? Yap, benar sekali, interaksi sosial. Teman-teman semua, interaksi sosial itu adalah suatu hal yang kita jalani setiap harinya loh. Setiap hari kita nyapa teman, meniru cara bicara orang lain, terpengaruh oleh emosi sama, atau bahkan merasakan simpati terhadap orang yang sedang kesulitan. Nah, teman-teman, itu semua termasuk bagian dari interaksi sosial. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh para ahli, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya dan berkembangnya interaksi sosial. Nah, mari kita ulas satu persatu ya. Teman-teman, di sini udah disebutin nih macam-macam faktornya. Ada mulai dari imitasi, terus sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Tenang aja, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada imitasi. Imitasi berarti meniru. Meniru merujuk pada tindakan meniru perilaku atau kebiasaan orang lain. Namun, ini tidak selalu memiliki konotasi yang negatif ya. Contohnya, ketika seorang siswa meniru cara bicara gurunya yang santun, atau pegawai baru yang mengadopsi metode kerja seniornya agar cepat beradaptasi. Nah, namun meniru dapat memiliki efek buruk teman-teman jika perilaku yang ditiru adalah hal yang negatif, seperti ikut berbicara kotor hanya karena akan dianggap keren oleh teman-temannya. Dalam kerangka sosial, meniru seringkali menjadi langkah pertama bagi seseorang untuk bisa diterima dalam komunitasnya. Secara alami, manusia mendapatkan untuk berhubung dengan orang lain, dan meniru adalah cara tercepat untuk mencapai hal tersebut. Oke, yang selanjutnya tuh ada sugesti. Sugesti ini muncul saat individu menerima dampak dari orang lain, baik itu dengan kesadaran penuh maupun tidak. Contohnya, ketika seseorang terinspirasi oleh semangat temannya yang sedang berbagi cerita dengan antusias. Nah, atau sebaliknya, merasakan ketakutan hanya karena suasana panik di sekitarnya. Fenomena sugesti ini juga kerap kita temui di ranah digital. Contohnya, ketika banyak orang mendukung suatu tren atau gaya hidup di platform media sosial, kita bisa dengan cepat terpengaruh untuk mengikuti mereka. Penelitian sosial menunjukkan bahwa sugesti ini memiliki kekuatan besar nih teman-teman, terutama jika datangnya dari figur yang kita hormati atau anggap berpengaruh, seperti pengajar, influencer, atau pemimpin agama. Selanjutnya adalah identifikasi. Nah, di sisi lain jika imitasi hanya sebatas meniru, maka identifikasi berfungsi lebih jauh teman-teman dalam individu yang berusaha menjadi sosok yang mereka kagumi. Misalnya, seorang remaja yang mengidolakan figur publik yang tidak hanya meniru cara bicaranya, tapi juga pola pikir dan perilakunya. Dalam konteks profesional, ini juga terlihat saat seorang karyawan ingin meniru atasannya yang menginspirasi, lalu mulai mengikuti taktik mereka dalam pengambilan keputusan dan cara kepemimpinan. Proses identifikasi ini bisa menjadi tahap yang mengidentifikasikan kepribadian seseorang loh teman-teman. Selama nilai yang diambil adalah baik, seperti dedikasi, kedisiplinan, atau empati. Maka dengan dari itu hasilnya pun cenderung positif. Nah, selanjutnya adalah simpati.
Simpati ini muncul saat kita terasa terpikat atau peduli terhadap orang lain. Contohnya saat melihat sahabat nih yang lagi mengalami penurunan nilai dan kita berkata nih, jangan sedih gitu dong, semangat ya. Nah itu kata-kata yang dinamakan simpati. Kita menunjukkan perhatian namun dari sudut pandang luar perasaannya. Contoh lain deh, ketika tetangga kehilangan anggota keluarga, kita datang untuk berbelasungkawa, membawa mawar, dan menuturkan ungkapan duka. Ini adalah bentuk simpati teman-teman. Jadi kita tidak sepenuhnya meresapi kesedihannya, tapi ingin mengekspresikan kepedulian. Simpati ini penting banget peranannya dalam masyarakat, karena ia membangun ikatan emosional yang ringan antar individu. Kalau semua orang punya rasa simpati, pasti lingkungannya bakalan terasa lebih hangat dan saling mendukung. Oke, tadi simpati udah dibahas. Sekarang empati. Sementara simpati mencerminkan kepedulian dari luar, empati berarti masuk ke dalam perasaan orang lain. Contohnya, jika kita punya teman yang mengalami kehilangan orang tua, dan kita benar-benar membayangkan bagaimana perasaan kehilangan itu. Jadi kita ikut meneteskan air mata dan berusaha menenangkannya. Bahkan memilih untuk mendampinginya beberapa hari, supaya teman kita ini tidak merasa sendirian. Itu adalah empati teman-teman. Jadi empati itu membuat kita tidak hanya berkata, aku mengerti kok kamu lagi sedih, atau juga benar-benar merasakan kesedihan seolah kita sendiri yang lagi mengalaminya. Empati juga muncul dalam situasi kecil, seperti saat kita melihat rekan kerja saat kelelahan, dan kita menawarkan bantuan tanpa diminta. Kita dapat merasakan keletihan itu karena kita menempatkan diri pada posisi mereka. Teman-teman, supaya lebih paham lagi deh, untuk perbedaan simpati dan empati, aku kasih contoh ya. Jadi kalau simpati itu seolah-olah kita bilang nih ke teman kita, aku ikut prihatin sama kepedihanmu. Sedangkan kalau empati itu kita yang seolah mengatakan, aku paham kok perasaan itu, dan aku akan ada di sini untuk kamu, siap untuk mendukung kamu. Nah, itu ya teman-teman perbedaan antara simpati dan empati. Konteks pendidikan, contohnya seorang siswa yang mengadopsi si imitasi, cara komunikasinya baik dari temannya, mungkin karena terinspirasi, nah ini identifikasi, dan ingin diterima. Nah, dalam masyarakat industri, perubahan cara kerja dan gaya hidup telah memengaruhi interaksi sosial. Individu menjadi lebih sibuk, waktu berkumpul juga berkurang, dan rasa empati antara individu bisa mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan perubahan sosial memicu kita untuk selalu menyesuaikan faktor-faktor interaksi ini supaya kehidupan sosial bisa tetap harmonis. Kita masuk pada kesimpulan teman-teman. Jadi, interaksi sosial itu tidak hanya tentang komunikasi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa memahami perasaan dan pikiran, saling berinteraksi, imitasi membantu kita untuk belajar, sugesti memberikan motivasi, identifikasi membentuk karakter, simpati menjalin kepedulian, dan empati memperkuat rasa kemanusiaan. Apabila semua elemen ini berjalan dengan beriringan, maka hubungan sosial di sekolah, rumah, maupun masyarakat secara keseluruhan akan lebih jadi hangat dan menyentuh. Oke, udah habis nih ya. Terima kasih ya teman-teman sekalian yang sudah menonton dari mulai awal hingga akhir. Semoga apa yang udah kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.